ke konsulat. Tanggapan dari Saya sana gimana? konsulat. Saya cerita, saya ada masalah, saya bilang. Terus ada masalah mengenai ini, cuman saya nggak mendetail sampai yang ke sex trafficking ya. Yeah. Karena waktu itu kita juga malu, tabu, gimana saya butuh paspor karena saya mau pulang, gini kan. Jadi baiknya gimana gitu kan. Oh, apa namanya, nggak usah bikin katanya. Lu nggak perlu apa-apaan kok kalau di Amerika ini, nggak pegang apa-apa juga selamat katanya. Aduh, dia aja udah ngomong gitu, gimana saya mau mengutarakan kasus saya gitu kan? Untuk minta tolong paspor hilang, pas gitu saya mau pulang, nggak usah langsung gitu. Udah saya langsung menciut, saya balik lagi ke hotel. Sampai balik lagi ke hotel, kita dijual lagi sama yang agent yang ini ke mafia yang pertama. Dari kabur yang pertama itu udah berapa lama kerja? Sampai saya escape itu 1 bulan. Tapi teman saya satu balik lagi ketangkep masuk. Saya kabur berdua. Kan kita bertiga di dalam Iya. Yang kita escape itu 2, yang satu di dalam. Iya. Dia nggak mau ikut. Dia kalau dijual gini bareng-bareng sama-sama gitu atau sendiri-sendiri? Enggak, kan tamunya milih. Aku mau yang ini, aku mau yang itu gitu. Kalau ke hotel kita langsung aja. Pokoknya nggak milih, nggak bisa. Tamu juga nggak bisa milih. Jadi habis pintu ini kita masuk pintu ini, habis pintu ini masuk pintu ini, begitu. Jadi dia juga nggak tahu gimana mereka ngasih tahu muka kita, apa nggak tahu kita. Itu kan kalau harus maksudnya kalau ketemu sama orang itu kan penampilan juga kan mesti dijaga, Mbak. Pada saat itu mafianya itu memperhatikan penampilan nggak, Mbak? Enggak, pokoknya celana dalam sama BH bagus. Karena itu yang dia beliin, kita dibawa ke toko untuk beli itu. Oh gitu. Jadi cuman underwear aja ya yang diitin sama dia. Soalnya masuk hotel pakai baju biasa. Lalu kalau di tempat bradal gitu, yang tempat inilah tempat mesumnya itu suka-suka hati pakai bajunya. Oh, jadi untuk riasan, dandanan segala macam nggak berpengaruh? Nggak efek, nggak pengaruh. Kadang kita tidur pun jam 5 pagi ada yang datang, ya udah nggak pakai gosok gigi, nggak apa, langsung aja diembat begitu. Jadi itu udah nggak tahu gimana itu. Pokoknya dipaksa bangun kita langsung, nggak pakai tunggu menunggu. Berarti Mbak mengalami sex trafficking 1 bulan saya escape. langsung kalau kabur? Tapi terus kita dijual lagi, saya nggak kebawa masuk karena saya nggak mau tunggu, saya langsung ke polisi. Tapi diterima akhirnya? Nggak diterima juga sama polisi. Tanya sama orang, police station gitu pokoknya. Dikasih tahu itu gitu. Betul tadi sampai juga, sampai nggak ditolong juga, nggak ketolong. Pas gitu ada Navy yang nolong saya itu, ada kenalan orang Indonesia. Jadi saya nginep tempat dia malam itu. Tapi teman saya yang satu masih di dalam, yang satu lagi dikembaliin ke dalam. Begitu. Cuman karena saya itu suka nyatetin alamat ini itu. Kalau ke hotel saya ambil matchesnya gitu kan. Jadi pada saat ini Navy ini bawa saya ke FBI, itu tadinya dia juga nggak percaya, tapi karena apa yang saya kasih semua betul, kita jemput ini 2 teman saya ini memang betul ada di sana. Jadi ya thank God, selamat, US Navy yang bantu.
kenalan di jalan. Dia bantu Dia melalui yang apa? bantu, ditanya kenapa gitu, kenapa aku gini aku dijual gini. Terus dia punya teman orang Indonesia itu kerja di kapal. Terus dia tolong, kita langsung, itu yang orang Navy itu langsung ke FBI. Besokannya langsung saya ke polisi. Oke. Dia nggak percaya, tapi karena bukti-bukti semua ada, jadi ketangkap semua itu mafia-mafianya itu. Yang mafia Indonesia itu juga udah dideportasi sesudah masuk jail. Oke. Ada Indonesianya juga mafianya di sini. Pada saat tahun 2001 itu sangat kayaknya tabu sekali, kayaknya nggak banyak tahu tentang human trafficking, juga law-nya nggak jelas, kayaknya banyak hal yang tidak memungkinkan kita diekspos waktu itu. Lalu saya disembunyiin setahun lebih, nggak, karena kita dicari. Di Indonesia itu mafianya datengin rumah saya. Rumah saya yang di Jakarta? Iya, nyari saya. Ada di mana gitu. New Yorknya di mana? Yang ngomong saya temennya lah, apalah gitu, punya utang lah begitu. Oke. Jadi kita disembunyiin sampai tahun 2000 berapa ya? Itu kita under protection dari TVPA itu. Kita under protection sampai tahun kapan ya? Aku lupa. 5 tahun. Sampai 2010 kalau nggak salah ya. Kita dilindungi. Disembunyikan itu tahu kan keluarga? Kita disembunyiin tahu, kita jelasin bahwa ini, jadi di Indonesia juga prepare, anak saya juga dijaga, nggak boleh kemana-mana sendiri kan, karena kita tinggal di kompleks. Iya. Tapi ya untungnya mau masuk kompleks itu ada satpam. Oke. Jadi nggak segampang itulah gitu. Itu sampai keluarga kita di Indonesia juga dilindungi. Yang melindungi? Dari United States ada perlindungan khusus. Saya nggak tahu bentuknya gimana, karena saya di sini, saya physically di sini, cuman your family is under our control. Itu tanda tangan saya, apply saya visa, semua dia punya kopinya, ditunjukin kepada saya ya. This is your handwriting. How you get this gitu. Dia ngecek gimana kamu masuk embassy gitu-gitu. Kebetulan kan saya tulis nama anak saya di situ kan. Iya. Jadi anak saya kebawa ke sini. Dapat sponsor karena saya tulis di aplikasi visa itu. Iya. Tahu semua, karena saya juga bingung, dia tahu rumah saya menghadap kemana, pintunya itu di mana, anakku sepedanya apa, dia tahu. Oke. Iya, jadi diselidiki sampai ke Indonesia. Nggak tahu gimana dia bisa dapatnya, itu nggak tahu juga saya. Jadi sekarang Pokoknya Mbak udah dapat visa T dong Mbak? Hah? Sekarang sudah dapat visa T? Saya sebetulnya awal tahun depan udah boleh apply citizen. Oke. Ya, jadi tahun 2010 udah pulang juga ke Indo, bawa anak-anak. Cuman ya masih trauma gitu. Udah healing, tapi kalau personally, kalau ada bunyi satu ring phone, telepon gitu bunyi, yang bunyinya di dalam sana, itu kadang-kadang jadi kayak keingat gitu. Flashback aja. Lagi ya. Kan trauma nggak bisa hilang langsung, cuman ya saya udah mulai ya udah oke gitu. Karena sesudah kasus human trafficking, aku ada kasus domestic violence, jadi lengkap semuanya. Cuman ya
mulai tahun 2010 udah mulai ini kok, udah mulai apa ngomong bahasa Indonesianya apa ya? Aku udah bikin community awareness ngomongnya apa bahasa Indonesianya, kewaspadaan maksudnya. Jadi aku apa namanya dijaga di mana-mana gitu mengenai human trafficking, khusus National Survivors Network dan East Coast. Oke.